Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa yang saya sayangi. Bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi bab pertama tentang teks laporan percobaan. Dalam bab ini, pertemuan pertama yang akan kita pelajari ini mengenai penjelasan dan contoh agar kalian mampu menyusun teks laporan percobaan. Kompetensi membuat laporan percobaan berkaitan erat dengan kompetensi kelompok mata pelajaran IPA atau sains. Di kelas 7 kalian sudah mempelajari teks laporan. Sebagai pengingat kembali bahwa laporan adalah teks yang berkaitan atau menyajikan informasi tentang sesuatu sebagaimana adanya. Jadi informasi yang dilaporkan merupakan hasil observasi dan analisis yang sistematis. Misalnya laporan informatif yang berisi tentang makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, kemudian atau makhluk hidup yang lain dan sebagainya. Di dalam teks laporan percobaan bab pertama ini ada 4 subbab. Yang pertama, subbab yang pertama membahas tentang pengertian, ciri-ciri dan informasi teks laporan percobaan yang akan kita pelajari kali ini. Kemudian yang kedua membahas simpulan informasi dalam teks laporan percobaan. Yang ketiga struktur, sistematika dan kaidah kebahasaan laporan percobaan, dan yang terakhir adalah penyusunan teks laporan percobaan. Baiklah para siswa yang saya sayangi, kita mulai untuk subbab yang pertama dari teks laporan percobaan. Sebelumnya kita pelajari, kita memahami dulu apa yang dimaksud dengan teks laporan percobaan. Jadi teks laporan percobaan itu ditulis berdasarkan percobaan data, ya. Setelah pengamatan itu dilakukan oleh peneliti atau penelitian dilakukan. Jadi teks percobaan ini merupakan eksperimen. Jadi merupakan teks berisi paparan data secara terperinci hasil praktek, ya, atau pengamatan atau penelitian tentang sesuatu. Dalam kegiatan percobaan atau penelitian untuk memperoleh pengetahuan yang diharapkan dalam bidang ilmu alam, psikologi, atau sosial. Adapun ciri-ciri teks laporan percobaan, yang pertama bahwa teks laporan percobaan disusun berdasarkan hasil percobaan, pengamatan atau penelitian disertai pemecahannya. Kemudian yang kedua, pembahasan masalah teks laporan percobaan dikemukakan secara objektif apa adanya, kemudian sesuai realitas, kenyataan atau fakta, dan kebenarannya dapat diuji. Maksudnya kebenaran dari laporan yang kita sampaikan itu bisa diuji atau dibuktikan oleh orang lain, sehingga apa yang kita tulis ya memang benar-benar apa yang kita amati. Jangan sampai kita membuat suatu laporan percobaan itu fiktif, ya, tidak ada buktinya, atau dalam arti ya tidak sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya, teks laporan percobaan disusun berdasarkan struktur isi teks sesuai runtut dan sistematik. Jadi di dalam teks laporan percobaan ini sudah ada strukturnya. Yang pertama misalnya judul, kemudian tujuan dan seterusnya.
Yang ketiga, teks laporan percobaan menggunakan bahasa ilmiah baku. Karena ini ilmiah sehingga menggunakan bahasa baku. Jadi bahasanya sesuai dengan kaidah kebahasaan. Kemudian kalimatnya jelas, komunikatif, kita menulis, orang lain bisa mengetahui apa yang kita sampaikan. Kemudian logis itu masuk akal ya, sehingga tidak terbuka kemungkinan adanya ambiguitas atau makna yang ganda atau membingungkan. Kalimatnya ini kok membuat maknanya lebih dari satu, ada persepsi yang lain. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Di dalam teks laporan percobaan ditulis data yang lengkap, jadi sebagai pendukung laporan. Ketika kita membuat laporan, itu harus ada data yang mendukung. Maksudnya harus ada bukti fisik ketika kita membuat laporan. Kemudian teks laporan percobaan ini dengan data yang lengkap tadi kemudian didukung. Nah, laporannya harus dibuat menarik dan interaktif. Menarik ya. Interaktif itu maksudnya kalian membuat laporan, orang lain membaca, tahu maknanya, dan bisa juga melakukan percobaan seperti yang kalian lakukan. Nah, ini namanya interaktif. Yang terakhir, bahwa teks laporan percobaan menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan secara terperinci dan lengkap. Sehingga ketika kalian membuat teks laporan percobaan ini, apa yang diamati ditulis secara lengkap, secara mendetail ya, tidak disingkat atau tetapi ditulis secara mendetail apa adanya. Nah, di dalam kita membuat teks laporan tadi hendaknya ditulis yang pertama itu secara objektif. Nah, teks laporan percobaan itu kan berfungsi untuk menyampaikan informasi atau data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Jadi hasilnya harus sesuai dengan percobaan atau hipotesis ya. Jadi kemudian kita sampaikan juga sesuai apa yang kita lakukan, apa semua yang kita lakukan, dan hasilnya itu kita sampaikan apa adanya ya. Kemudian ciri yang kedua adalah berupa fakta. Hasil yang disampaikan di dalam laporan percobaan ini benar-benar sudah dilakukan, sudah kalian lakukan, sehingga ketika kita menyampaikan kalimat itu fakta atau nyata bisa dibuktikan. Jadi orang lain bisa membuat percobaan seperti yang kalian buat, sehingga tidak boleh rekayasa ya. Jadi harus sesuai dengan fakta. Yang ketiga adalah lengkap. Kamu harus menyampaikan bahwa semua informasi dalam laporan ini lengkap, tanpa ditambah dan dikurangi. Apapun ditulis apa adanya. Nah, kemudian di dalam teks laporan percobaan itu ada informasi yang tentunya masuk di dalam teks atau laporan. Yang pertama adalah watch. Apa? Ada 5W 1H ya. Yang pertama watch itu judul, objek percobaan, alat, bahan, hasil itu merupakan apa ya. Jadi harus kita tuliskan judulnya, kemudian objeknya apa, percobaannya apa, alatnya, bahan, hasilnya. Kemudian who, siapa, pelaku percobaan itu siapa. Why, mengapa, jadi tujuan percobaan. Kemudian when, kapan percobaan dilakukan. Where, di mana. Kemudian how, itu kegiatan atau langkah-langkah percobaan. Berikut ini adalah contoh ya yang sederhana tentang teks laporan percobaan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari mungkin kalian sudah pernah membuat
percobaan ya, tetapi di dalam menuliskan teks laporannya itu mungkin kurang lengkap atau belum tahu strukturnya yang ditulis itu seperti apa. Nah, ini contoh yang sederhana. Nah, kita ambil misalnya di sini kita ambilkan ya judulnya membuat telur asin. Mengapa kita cari judul ini? Karena judul ini mudah dilakukan dan ini bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk misalnya untuk keperluan kita sehari-hari atau bahkan bisa untuk dikonsumsi dan seterusnya, sehingga saya pikir ini lebih bermanfaat ya. Yang pertama judul ya, misalnya kita cari judul membuat telur asin. Nah, setelah kita mencari judul, tentunya kita jadi judul sudah ya, kemudian kita cari tujuan. Nah, tujuan nanti kita tuliskan pelakunya siapa. Nah, misalnya siswa SMP Muhammadiyah 5 kelompok 1 ya. Kemudian tujuan percobaan. Tujuannya apa di sini? Misalnya ya, dari judul telur asin tadi tujuannya misal antara lain telur asin merupakan telur yang terbuat dari telur bebek yang mengalami proses pengasinan terlebih dahulu. Telur asin mempunyai banyak vitamin dan gizi sehingga mengonsumsinya bermanfaat bagi tubuh. Cara membuat telur asin dengan cara tradisional sebenarnya sangat mudah karena bahan dan alatnya menggunakan bahan yang sederhana. Nah, setelah itu kita cari waktu percobaan ya, kita tuliskan waktunya kapan, kemudian di mana tempat percobaan, di rumah, di sekolah atau di mana. Setelah itu bahan-bahan tadi ya, ini bahannya apa? Telur bebek, abu gosok, tanah liat, garam, dan amplas. Ini alat dan bahan. Selanjutnya langkah yang pertama, pilih telur bebek, kemudian cuci dan kulitnya diamplas sampai bersih, sampai tipis ya, sehingga kadang-kadang kita beli telur bebek masih kotor ya, kemudian kita cuci, kita bersihkan dengan amplas, kita amplas sehingga agak tipis, jangan sampai pecah. Mengapa tipis? Tujuannya agar abu atau garam yang digunakan untuk bahannya ini untuk membuat telur menjadi asin ini dapat meresap dengan mudah ke dalam telur bebek. Yang kedua, campurkan tanah liat. Jadi garam, tanah liat, abu gosok sampai bercampur semua. Kemudian dilapiskan ke seluruh. Setelah diamplas tadi, kemudian bahan yang sudah dicampur tadi dioleskan atau di telur bebek tadi dipupuk, ditutup dengan bahan tadi, dengan bahan tanah liat, abu gosok tadi, sehingga tertutup. Baru setelah itu kita simpan ya kurang lebih 2 minggu ya, kita simpan. Nah, di dalam ruangan, dalam wadah tertutup. Nah, nanti baru kita ambil setelah 2 minggu, baru kita lihat hasilnya seperti apa. Kemudian baru setelah kita langkah-langkah, kita hasil percobaan. Jadi hasil percobaan ya, telur bebek itu yang dibuat dengan melalui tahap dan proses pembuatan di atas akan menghasilkan telur asin yang sempurna, lezat, serta sangat cocok dikonsumsi dengan nasi. Jadi membuat telur asin itu sebenarnya merupakan varian lain lah ketika ingin mengonsumsi telur, khususnya telur bebek. Jadi yang terkenal amis kita buat variasi yang lain sehingga kita tidak bosan, tidak amis, dan itu mudah ketika kita mau mengonsumsi. Dengan pengasinan ini sehingga membuat telur tidak amis, itu tujuannya. Kemudian kesimpulannya bahwa telur memiliki kandungan gizi
yang lengkap dan sangat cocok dikonsumsi oleh masyarakat segala usia. Tetapi perlu diingat untuk menghindari konsumsi telur asin bagi yang menderita darah tinggi, biasanya ini orang tua ya yang punya penyakit bawaan darah tinggi, agar tidak terlalu banyak mengonsumsi karena di sini akan membuat badan tidak nyaman dan akan membuat tensi itu mungkin agak tinggi ya, apalagi mengonsumsinya dalam jumlah yang banyak. Nah, para siswa yang saya sayangi, itu tadi pengertian, kemudian ada contoh juga cara membuat laporan percobaan. Hanya sebagai contoh, kalian bisa membuat laporan percobaan itu misalnya berkaitan dengan mata pelajaran IPA. Jadi ada misalnya ini cara membuat kecambah misalnya, atau mengamati hewan hewan melata atau hewan berkaki 4 dan seterusnya ya. Nah, nanti akan disampaikan, diamati, diteliti, kita buat sebuah laporan yang antara lain bentuk laporan contohnya seperti itu. Jadi ada judul, waktu, tempat, waktu tempat juga ada ya, tempat, waktu, peserta atau pelaksana itu, kemudian tujuannya apa, alat bahan, dan langkah-langkah, hasil dan kesimpulan. Nah, ini harus lengkap ya. Mungkin di kelas 7 kalian sudah pernah membuat percobaan, tetapi di dalam menuliskan laporan percobaan kemungkinan kurang lengkap, karena ini di dalam membuat laporan itu harus sesuai dengan struktur atau sistematika dalam pelajaran bahasa Indonesia. Tetapi di dalam pengamatan itu sendiri kaitannya dengan mata pelajaran yang lain. Jadi ada kesinambungan ya antara pelajaran yang satu dengan pelajaran yang lain. Nah, demikian para siswa yang saya sayangi, materi bab 1 pertemuan pertama tentang teks laporan percobaan. Silakan dicatat dan dipelajari. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.